baginda Rasulullah pun mengatakan dalam hadisnya begini Pak, ini yang hampir, ini mudah-mudahan kita semua ini tidak seperti itu Pak ya, tapi kalaupun masih seperti itu coba dirubah. Karena apa? Ini nilai sunnahnya Nabi itu sangat kental sekali, terutama ketika berbuka puasa. Ini yang pertama. Apa itu? Rasulullah menganjurkan sebelum berbuka puasa, dalam hadisnya dikatakan idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamar fa innahu barakah fa in lam yajid tamran falma fa innahu tahur. Yang artinya apabila kamu berbuka puasa maka berbukalah dengan tamar. Apa itu tamar? Kurma. Fa innahu barakah, karena di kurma itu ada nilai keberkahannya, dan itulah yang harus kita gapai Pak. Bahkan ini tidak saklek. Hadis ini mengatakan kalaupun memang tidak ada kurma, fa in lam tajid tamran, kalau kita berbuka puasa enggak ketemu itu kurma, maka boleh falma, maka boleh dengan air putih. Air putih ya, bukan air putih di gelas yang gelasnya tempatnya berkeringat, itu lain lagi Pak. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, la haula wa la quwwata illa billah. Wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah. Di kesempatan siang hari ini tanpa terasa juga di tanggal atau hari ke-6 di bulan suci Ramadan ini, senantiasa Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam yang mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani, Ramadan yang kita coba optimalkan pada tahun ini, mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik dengan kita mengoptimalkan segala amal soleh, sehingga ketika usainya Ramadan nanti Allah sematkan diri kita menjadi predikat yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa mari kita tujukan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan insya Allah tema kita siang hari ini juga berkaitan dengan sunnahnya Rasulullah dari sisi kesehatan yang insya Allah bisa kita ambil pelajaran untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di momentum Ramadan ini. Semoga dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah tersebut, insya Allah syafaat dari baginda Nabi yang sholat kita tuai nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika berbicara soal hidup sehatnya Rasulullah, seperti biasa saya coba ingin merimain begini Pak. Rasulullah yang menjadi tauladan kita adalah sosok yang begitu amat sangat sempurnanya ketika bicara soal atau dalam perspektif kesehatan. Ini biasanya saya ingin mencoba mereview kembali
Saya masih ingat di tempat ini, di masjid ini juga pernah saya melontarkan pertanyaannya begini. Dari Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, ada yang pernah tahu tidak? Setidaknya pernah mendengar atau membaca literasinya, Rasulullah itu sepanjang hidupnya mengalami sakit berapa kali? Ini soalnya kita temanya berkaitan tentang sehatnya Rasulullah. Dan dalam sejarah tercatat Rasulullah itu pernah sakit, ya. Namun pertanyaannya, berapa kali Rasulullah dari lahirnya beliau sampai wafatnya, berapa kali Pak sakitnya Rasulullah? Sekali. Ada yang sekali. Ada berapa tadi? 2. Nah, ini udah beda ini. Ada yang lebih dari 2 Pak? Ada? Mungkin ada gitu ya. Dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah kalau dikatakan pernah sakit, ya. Namun kalau diteliti secara detailnya, berapa kalinya Rasulullah sakit, nah ini dalam sejarah memang beragam. Cuman kalau saya ambil dari beberapa referensi tersebut, yang paling banyaknya yang tercatat dalam sejarah itu ternyata Rasulullah sakit, ada 2 versi ini. Kalau saya ambil beberapa literasi itu, tetap saya ambil bahasanya 2 versi. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Artinya nggak lebih dari 5 jari ini Rasulullah sepanjang hidupnya mengalami sakit. Itu Rasulullah. Dan dalam beberapa referensi itu dicatat pertama kali Rasulullah diklaim sakit adalah ketika Rasulullah mendapat wahyu yang pertama kali di Gua Hira. Singkatnya, Rasulullah pulang dari Gua Hira, karena di Gua Hira itu kan ketemu dengan Jibril, menerima wahyu yang pertama kali. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad, kata Jibril. Kata Muhammad apa? Ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Singkatnya, nah kita nggak bicara detailnya itu, singkatnya saja. Rasulullah pulang dari Gua Hira menerima wahyu tersebut, dikisahkan Rasulullah demam. Nah, demamnya itu diklaim sakit yang pertama kali. 1. Yang kedua, ini versi yang ketiga ya kita ambil. Yang kedua, Rasulullah jatuh sakit satu saat Rasulullah dan para sahabat itu berkumpul, ya, taklim lah katakan begitu, diskusi, dan itu ada seorang wanita Yahudi yang menyiapkan, kalau bahasa kita konsumsinya lah, ya, disiapkan makanan yang ternyata makanan itu, daging itu telah diracuni oleh wanita Yahudi ini. Dan wanita Yahudi ini memang sengaja untuk membuktikan benar nggak ini Nabi Muhammad yang katanya seorang nabi, dia seorang rasulnya Allah, utusan Allah. Kalau memang dia utusan Allah, pasti dia nggak akan kena racun ini katanya. Itu panjang lagi detailnya. Tapi singkatnya, Rasulullah makan sajian tersebut dengan juga para sahabat mengikutinya, yang akhirnya menyebabkan Rasulullah keracunan makanan. 2. Dan klaim yang ketiga, Rasulullah dikatakan sakit yaitu ketika jelang wafatnya Rasulullah. Ya, ini banyak pendapat yang mengatakan ini yang terkuat. Ya, 3. Yang keempat, ada versi yang keempat, Rasulullah pernah kena kiriman sihir, ya, yang menyebabkan juga Rasulullah jatuh sakit ketika itu. Nah, ala kulli hal, kalau kita ambil yang 4 aja Pak, grafiknya itu Rasulullah lahir sehat, sakit, sehat, sakit, sehat, sakit, sehat, sakit, meninggal.
Kalau kita ambil versi yang 4, cuma 4 kali turunnya. Coba kalau kita renungkan diri kita, Pak, ngaku Pak, dari kita masing-masing ini, lahirnya kita sampai kajian zuhur ini berapa kali sakit? Hitung Pak, berapa kali Pak? Geleng kali. Ada yang pernah hitung Pak? Kalau dibuat grafik kita lahir sakit, lahir sakit, lahir sakit, udah kayak mata gergaji gitu istilahnya. Nah, dalam hal ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita, utama di Ramadan ini Pak, Rasulullah itu memberikan tauladannya kepada kita, dan ini nilai sunnahnya itu sangat tinggi. Dan lagi-lagi ini kalau berkaitan dengan apa yang menjadi kebiasaan kita, hampir nyaris sunnahnya Rasulullah itu ketika Ramadan itu nggak kepake. Makanya dalam kitab At-Tibbun Nabawi itu ada kalimat yang walaupun secara hadis ini terkategorikan hadis yang dhaif ya, yang lemah karena adalah perawi yang tidak masuk kategori yang dibenarkan ya. Tapi diambil, dikutip dengan kalimat yang sangat masyhur itu, sumu tasihu gitu. Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Dan ternyata secara empiris pun, dalam dunia kedokteran pun, orang yang ketika mengkaji tentang ibadah puasa itu, memang relevansinya dari kesehatan sangat luar biasa. Sehingga kalau yang punya pengalaman pernah dioperasi Pak, biasanya disarankan sama dokter apa ya Pak? Puasa. Untuk apa itu? Untuk supaya mengoptimalkan organ tubuh dan berkaitan dengan yang memang dituju untuk dioperasi itu biar sinergi, tidak terjadi kontradiktif ya. Artinya puasa itu sebenarnya sangat-sangat luar biasa manfaatnya Pak. Bahkan dengan puasa itu saya punya tetangga Pak, saya tanya beliau usianya berapa, hampir menjelang ke 70 tahun, 69 tahun beliau, dan ternyata beliau punya aktivitas yang sangat luar biasa, dan itu sudah dijalankan hampir 15 tahun. Apa itu? Puasa Daud. Dan ternyata terbukti, itu sangat-sangat terbukti. Saya punya tetangga beliau itu usia yang hampir 70 tahun, tapi kalau untuk aktivitas gerak fisiknya itu kalah usia yang di bawah beliau. Itu jalan kalau dihitung itu hampir 2 kiloan itu sangat beliau tiap hari. Coba di usia yang sebegitu kebanyakan orang hampir nyaris nggak kuat. Nah, saya dengan waktu yang sedikit ini saya ingin coba berbagi, mengingatkan kepada jemaah sekalian, Pak, Ramadan ini memberikan satu momen yang sisi sehat kita itu luar biasanya, amat sangat harus kita jaga, dan sunnahnya Rasulullah itu pun harus kita terapkan. Apa itu? Di antaranya ketika berbuka puasa. Nah, kalau namanya buka puasa itu kan lazim ya. Namun yang menjadi hal yang harus kita perhatikan adalah apa yang menjadi kalau yang biasa kita siapkan itu menu buka puasanya. Karena baginda Rasulullah pun mengatakan dalam hadis yang begini Pak, ini yang hampir, ini mudah-mudahan kita semua ini tidak seperti itu lah. Ya, tapi kalaupun masih seperti itu, coba dirubah. Karena apa? Ini nilai sunnahnya Nabi itu sangat kental sekali. Terutama ketika berbuka puasa. Ini yang pertama. Apa itu? Rasulullah menganjurkan sebelum berbuka puasa, dalam hadisnya dikatakan, "Idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamar fa innahu barakah fa in lam yajid tamran falma fa innahu tahur." Yang artinya, apabila kamu berbuka puasa, maka berbukalah dengan tamar. Apa itu tamar? Kurma. Fa'innahu barakah, karena di kurma itu ada nilai keberkahannya, dan itulah yang harus kita gapai Pak.
Bahkan ini tidak saklek. Hadis ini mengatakan kalaupun memang tidak ada kurma, fa illam tajid tamran, kalau kita berbuka puasa nggak ketemu itu kurma, maka boleh falma, maka boleh dengan air putih. Air putih ya, bukan air putih di gelas yang gelasnya tempatnya berkeringat, itu lain lagi Pak. Kalau berkeringat pakai air es. Ini air putih murni tanpa ada campuran apapun. Karena fa'innahu tahur, kata Nabi, karena di air putih itu ada nilai kesuciannya. Nah, yang menjadi persoalan adalah kita kalau buka puasa, nah ini udah hari yang ke-6 ini. Ya, ntar sore ini. Biasanya yang mau apa bahasanya ya? Getol apa bahasa getol ya? Yang selalu lah ya disajikan, bahkan nggak pernah absen itu kalau buka puasa apa Pak? Gorengan, kencang banget gorengan. Sampai kalau kata teman saya itu dalilnya apa? Ada dalilnya. Apa dalilnya? La tamamal iftar illa bil gorengan. Ya itu bercandaan itu. Nggak sempurna kalau buka puasa itu tanpa ada gorengan. Sakingnya ya. Padahal ini menyalahi sunnahnya Rasul. Bukan goreng itu nggak boleh, boleh Pak, tapi bukan yang utama. Ya, silakan beli gorengan, silakan beli menu yang lain, tapi yang utamanya ketika berbuka puasa yang masuk ke mulut kita itu cuma gorengan Pak. Tapi apa? Kurma. Biasa kan Pak, kurma. Nah, ternyata kaitannya dengan dari sisi kesehatannya, kenapa Rasulullah menganjurkan seperti itu? Karena dibuktikan dalam dunia kesehatan secara empiris, Pak, kurma itu kandungannya itu sangat, kalau bahasa kerennya itu soft, lembut. Sementara lambung ini dalam kondisi puasa, dalam kondisi istirahat dari subuh sampai maghrib itu kalau langsung yang berat maka ada kontradiktif dengan kondisi lambung kita. Makanya kan selalu ketika bulan Ramadan itu iklan yang santer sekali di TV itu iklan apa? Sirup, obat itu. Obat apa? Obat lambung, mah kan itu. Proma. Karena berkaitan sama lambung, dan permasalahan lambung ini juga kenapa? Lagi itu kebiasaan kita Pak, mau buka puasa udah mantep, pokoknya udah serius, nunggu 5 menit aja beduk maghrib udah nggak sabar ya. Di depan ada gorengan, ada lontongnya, ada kolaknya, ada esnya segala macam, kurmanya malah nggak ada. Malah yang mirisnya saya itu, yang mudah-mudahan waktu itu pernah saya diundang acara buka puasa, sama sekali harus nggak ada kurma Pak. Saya minta air putih pun semua berwarna. Coba. Akhirnya saya untungnya waktu itu saya buat materinya seperti ini, saya sampaikan. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamra. Ini Nabi yang nyebutkan, bukan rahmatullah. Akhirnya apa? Buru-buru disiapkan, keluarlah ternyata dus air mineralnya ini. Kalau enggak belakangan itu buat makan berat ya kan keliru Pak. Jadi jangan sampai ibadah yang kita lakukan padahal ini ada nilai sunnahnya itu diabaikan. Ini jangan sampai Pak. Makanya mulai ini hari ke-6 nanti sore ini sampai seterusnya usai Ramadan, usahakan sunnah pertama kali makannya kurma dulu. Kalau nggak ada kurma, air putih Pak. Satu. Yang kedua, ada nilai yang sangat memberikan dampak kesehatan, tapi kalau saya lebih cenderung karena waktu juga sangat terbatas ini yang justru kontradiktif lah dengan kesehatan kita. Apa itu? Kebiasaan kita lagi-lagi ketika ini dianjurkan Nabi sebenarnya nggak boleh begitu Pak. Dan dari sisi kesehatan yang modern sekarang pun dalam kajiannya pun itu nggak direkomendasi, nggak dianjurkan. Apa itu? Ketika selesai sholat subuh, enaknya ngapain Pak? Tidur. Jangan Pak, jangan tidur.
Usahakan selesai subuh lakukan aktivitas amal soleh, entah baca Quran, utama itu Quran lah, atau banyak-banyak berzikir. Kemudian pun kondisinya ternyata kita ngantuk, diusahakan jangan dulu wudhu lagi dan segala macam, sampai kalau sudah mantap banget, berat banget, baru tafadhol silakan tidur. Yang penting jangan udah ngincer banget, pokoknya udah kalau udah habis subuh udah pelor aja gitu. Jangan, maksimalkan itu, maksimalkan. Kalau bisa jangan lewat kalau pas lagi, karena kalau kita utamanya lagi-lagi Pak ya, kalau subuh itu kan sangat-sangat terbaik kita berjamaah. Ba'da subuh itu banyak zikir, tunggukan waktu surutnya. Diambil Pak, maksimalkan itu, manfaatkan itu momentum, apalagi ini Ramadan Pak. Karena kalau udah Ramadan, ada istilah yang dipopulerkan sama Ustaz Hidayat itu kan, ada kurikulum Ramadan. Di antaranya apa? Maksimalkan ibadah sholat kita, di samping fardu yang kita jaga dilakukan pada waktunya, kemudian sholat-sholat sunnah rawatib dan sholat-sholat sunnah lainnya dimaksimalkan itu untuk dilakukan. Ya, ini jauh Pak, jauh. Coba kita ubah lagi kebiasaan kita, jangan sampai tidur di waktu pada subuh. Dan yang dilarang lagi apa? Ini juga dari sisi kesehatan juga sama. Jangan, tidak merekomendasi, jangan sampai tidur di waktu pada asar Pak. Ya, itu juga nggak boleh. Dan kalau ditambahnya lagi, jangan tidur, apalagi ini sangat tantangan dan punya dampak penyakit yang luar biasa, tidur pada maghrib. Ya, kalau kondisi sakit itu lain soal. Ya, kalau udah namanya sakit ya udah memang harus istirahat. Tapi kalau kondisi kita normal, jangan Pak, hindari. Terakhir, ya, karena waktu juga sangat terbatas ini, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya Rasul itu memberikan tauladan yang sunnahnya itu sangat melekat, itu bukan tidak ada manfaatnya, amat sangat bermanfaat. Utamanya apa? Dan ini lagi-lagi dampak sisi sehatnya juga luar biasa. Kan ada dalam hadis Nabi itu yang dalam artinya begini Pak, biar gampang aja kita langsung artinya aja. Kalau sunnahnya berbuka dan sahur itu waktunya Pak. Ya, ketika sahur disunnahkan karena ada nilai berkahnya di situ adalah mentakhirkannya. Ya, mengakhirkannya waktu sahur kita. Jadi istilahnya 15 menit, 20 menit, 15 menit mau jelang subuh, saat itulah saat yang terbaik untuk kita sahur. Jangan bangun jam 3 terus sahur, banyak ibadahnya, yang ada mah pas subuhnya ngantuk. Kenapa Rasulullah menganjurkan dekat-dekat mau saat subuhnya baru saat itu kita untuk sahur? Karena supaya ketika sahur pun masih fresh. Asalkan juga jangan makannya terlalu berlebihan. Ini sementang hitung-hitungan lumayan 12-13 jam nggak makan, setelannya berapa kali nambah gitu, nggak gitu juga, itu berlebihan. Ya, sahur ditakhirkan. Dampak kesehatannya, fisik akan prima insya Allah ketika menjalankan seharian penuh kita puasa. Dan ketika iftarnya, ketika berbuka puasanya, itu juga disunahkan diapakan? Segerakan. Jangan merasa nyombong gitu kan, masih kuat juga kan, sholat maghrib juga nggak makan juga masih kuat, nggak gitu. Justru berkahnya itu, nah lagi nilai berkahnya ketika berbuka puasa itu, saat itulah menyegerakan dengan menghentikan aktivitas lain, kita berbuka puasa, saat itulah Allah curahkan keberkahan rahmat ya Allah. Jangan disia-siakan waktu itu. Dan saat itu dari sahur tadi dan saat berbuka tadi itu juga timingnya apa? Doa kita diijabah sama Allah. Makanya berbanyak doa. Jangan sampai malah berbanyak untuk ngincar menu makanan, apalagi pas ajar buka bersama.
pengen banget udah lontong pengen banget kue ono. Jangan, justru perbanyaklah doa. Ya, ini ada detail-detailnya lagi, tapi karena waktu yang sangat terbatas, mudah-mudahan insya Allah kalau ada kesempatan lain kita akan diskusikan lagi, akan kita sampaikan lagi, atau insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru kita yang lain yang akan menyampaikan di majelis ilmu ini. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.